Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Sahafaro yang baik hatinya, pada kali ini izinkan saya akan berbagi pengetahuan kepada para sahabat semua tentang sebuah hadis yang mungkin sudah cukup familiar terdengar oleh para sahabat semua. Sebuah hadis yang sederhana namun sangat kita butuhkan pada saat ini, terutama untuk kita yang sedang mengalami kesulitan, sedang menghadapi problem, sedang membutuhkan solusi-solusi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini. Hadis itu berbunyi, Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslim. Dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama sang hamba masih juga menolong saudaranya yang lain. Nah, ini sebuah hadis yang saya kira sederhana namun maknanya sangat dalam dan memberikan kepada kita solusi yang sangat powerful untuk membantu kita keluar dari masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Dalam Al-Quran dan banyak hadis lain tentu juga banyak sekali memberikan tips-tips agar bagaimana kita bisa keluar dari masalah. Nah, pada hadis ini, tawaran solusi yang sepatutnya untuk kita ikuti adalah kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kalau masalah-masalah kita ingin cepat selesai, kalau kebuntuan-kebuntuan yang selama ini mendera kita dan sudah kita upayakan tetap belum terbuka, dan kita membutuhkan pertolongan Allah, Allah sudah memberitahu melalui hadis tadi bahwa kita diminta untuk menolong orang lain. Nah, ini sebuah pembelajaran dan pengajaran yang sangat indah dari Allah kepada kita semua. Secara logika sederhana, kita-kita ini yang sedang berada dalam kesulitan harusnya segera ditolong. Tetapi justru kita yang sedang kesulitan, kita diminta untuk menolong orang lain terlebih dahulu. Barulah ketika itu Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, dalam hadis ini kurang lebih ada beberapa poin-poin penting yang bisa menjadi pelajaran buat kita dan sepatutnya bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita diminta untuk tidak bersikap egois. Kita wajar untuk merasa egois. Aku sedang didera masalah, aku sedang pusing, aku sedang stres, aku sedang dililit utang. Wajar kalau kita bersikap egois. Karena secara psikologis ketika orang sedang bermasalah, dia menemui banyak kebuntuan dan yang menjadi fokus dirinya adalah dirinya saja. Bagaimana keluar dari masalah, bagaimana cepat-cepat mendapat pertolongan. Namun Allah tidak ingin mendidik hambanya seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita melepas, memendam, melebur egosentrisme kita. Dengan cara apa? Dengan cara menolong orang lain. Menolong orang lain. Ketika kita sudah menolong orang lain, proses apa yang sebenarnya terjadi? Kita sedang terlilit utang nih misalnya, mungkin jutaan, puluhan juta, ratusan juta, kita sedang pusing. Kok disuruh menolong orang lain? Nah, di situ kita belajar betul-betul mengecilkan diri kita, betul-betul memadatkan, memipihkan egosentrisme kita, dan kita melihat orang lain. Menolong orang lain.
Ketika kita melakukan pertolongan kepada orang lain, di sanalah terjadi yang namanya transformasi energi. Transformasi energi itu apa? Transformasi energi itu bisa dikatakan bentuknya adalah rasa kemanusiaan kita. Ketika kita sedang susah, lalu kita ingin menolong orang lain, otomatis orang yang kita tolong itu juga sedang susah, disitulah muncul rasa kemanusiaan kita. Oh, ternyata yang susah bukan hanya kita saja, ada juga orang lain yang susah. Nah, energi-energi yang sama ini ya, mengalir mewujudkan kemanusiaan kita. Nah, naiknya kemanusiaan kita inilah yang sebenarnya menjadi poin penting. Kenapa? Karena kemanusiaan kita itu sangat erat hubungannya dengan hablum minallah. Maka ketika kita menolong orang lain, membantu orang lain dengan apa yang kita punya, apakah itu uang, apakah itu pikiran, apakah itu tenaga, apakah itu hanya sekedar memberikan apresiasi melalui grup, apapun bentuknya. Ketika itulah terjadi transformasi energi dari orang yang kita tolong kepada kita dan transformasi energi dari yang kita keluarkan kepada orang lain tersebut. Transformasi energi inilah yang kemudian akan menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat senang melihat hamba-hambanya saling tolong menolong. Kalau kita telah melakukan ini dan kita telah lulus, berarti kita telah keluar dari egosentrisme kita, bahkan sebenarnya kita telah melampaui penderitaan dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Pembelajaran yang kedua adalah bahwa kita sedang mempraktekkan hukum karma. Hukum karma itu pengertian sederhananya adalah segala sesuatu amalan akan dibalas, baik dalam waktu yang dekat maupun dalam waktu yang panjang. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik walaupun sekecil debu, sekecil atom, dia akan mendapatkan balasan. Dan sebaliknya, jika seseorang mengerjakan perbuatan buruk, walaupun sekecil atom, dia akan mendapatkan balasan. Ketika kita melakukan kebaikan dengan menolong orang lain, bahkan dengan yang kemampuan terkecil yang masih kita miliki, disitulah kita akan mendapatkan balasan. Dan balasan Allah, matematikanya Allah, hitungannya Allah itu tidak sama dengan hitungannya manusia. Kita memberi 1 akan dibalas 10 kali. Mungkin akan dibalas beratus-ratus kali lipat. Nah, di dalam proses inilah terjadi di dalam diri kita, maka pertolongan Allah akan datang. Dan bentuk pertolongan Allah mungkin saja dan sering kali terjadi di luar dugaan yang pernah kita persangkakan. Kemudahan-kemudahan, apakah itu melalui tangan orang lain, apakah itu apa yang selama ini kita cemaskan tidak terjadi, yang terjadi justru kemudahan-kemudahan, akan banyak muncul cara-cara Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jadi, para sahabat Safar yang baik hatinya, jika Anda saat ini sedang mengalami kesulitan, apapun problemnya, apapun masalahnya, lakukanlah tips yang diberikan oleh Allah melalui Rasul-Nya, berilah pertolongan kepada orang lain, tolonglah orang-orang yang terdekat di antara kita. Secara teknis, jika kita punya harta, bantu melalui harta kita, dengan uang kita, dengan finansial kita. Kalau itu pun terbatas, bantu dengan ilmu kita.
Kalaupun masih terbatas, bantu dengan tenaga kita, bantu dengan niat baik kita, bahkan cukup bantu dengan senyuman, dan berikan hati kita untuk orang lain. Dan bila kita telah melaksanakannya, insya Allah, karena ini sudah janji Allah, dijamin oleh Allah, selama kita sungguh-sungguh untuk menolong orang lain, insya Allah pertolongan Allah juga akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mudah dan ikhlas untuk menolong saudara-saudara kita yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.